Pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar informatika. Silakan sebelum memulai pelajaran tolong dipimpin ketua kelas atau wakilnya. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Bapak absen dulu ya. Tapi absennya ini kalau misalnya hadir itu bilangnya sarapan pagi ini kamu sarapan pakai apa? Contohnya Rapi nasi uduk sama tempe gitu ya. Pak saya nggak sarapan, lapar gitu ya. Yang nggak sarapan lapar, yang sarapan silakan sebutkan sarapannya pada pagi hari ini. Akbar, Alifia, Akila, Arifin, ayam, Aslam, mie goreng, Azahra, roti, Azinli, lapar, Faris, telur, Hanuna, Jigra, Kalila, telur, Kaisa, Latifa, roti, Muhammad Albaid, Muhammad Radia, Muhammad Lutfi, Muhammad Atta, telur bebek pakai nasi. Oke. Atta Manarul, cumi. Wah, spesial nih kayaknya nih. Raffi, KFC udah ada pagi-pagi Raffi. Masih ada stok. Oh masih ada stok, oke. Razma, mie. Rizik, ayam. Naila, roti. Nur Lutfi, Atul, mie. Rabian, Raiza, Ratu, nasi goreng, Satria, Sabrina, Syarul, Sawali, Siva, Yulimar. Jadi ada yang lapar, ada yang udah sarapan ya. Tapi semoga nggak mengurangi semangat kita pada pagi hari ini ya. Silakan semuanya. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang jaringan dasar dan internet. Ada yang tahu jaringan dasar dan internet itu apa?
Kamu biasanya kalau pakai internet pakainya apa? Wi-Fi. Wi-Fi itu ada jaringannya nggak? Nah, secara nggak langsung jaringan itu membuat diri kamu memaksimalkan kinerja sekitar. Contohnya apa? Contohnya di sini yang ada laptopnya, pakainya WiFi atau hotspot handphone? WiFi. Ya, secara nggak langsung kamu sudah bisa menerapkannya ya. Terus tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami konsep dasar jaringan komputer. Siswa juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer. Siswa dapat menjelaskan fungsi perangkat jaringan komputer dan juga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang jaringan dalam simulasi sederhana. Bapak minta tolong dong, itu nyala nggak di belakang multispeaker? Tolong tombol plusnya ditekan lama, plusnya ditekan lama, plusnya. Tombol plusnya tolong ditekan lama, tombol plus di atas. Udah? Oke. Sebelum Bapak memulai pelajaran, ini ada ice breaking sedikit ya. Tahu ice breaking? Tahu apa ice breaking? Kedinginan. Ice breaking itu rehat dan membuat kita fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Jadi ibarat kata kamu melatih fokus kamu gitu. Udah nyala itu? Udah ya? Kita cek dulu Bluetooth-nya. Sebentar, wifi-nya ada ini nih. Nah, Bapak minta tolong semuanya kita ice breaking sebentar ya, diri ya. Diri semuanya harus wajib mengikuti video senam penguin ini. Oke, bagi yang nggak mengikuti, nanti kita nonton di lapangan sendirian. Kalau yang nggak ngikutin nanti Bapak lihat. Makanya tolong ikutin dengan sesama. Kita bareng-bareng, oke, rapi. Siap? Kelihatan semuanya ya. Bapak di samping sini aja. Ayo.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini tujuan pembelajaran yang tadi Bapak udah sebutkan. Dan ini mengenai tentang apa sih yang harus kita terapkan, budaya positif apa, dan kamu bisa melihat cuplikan video sedikit ya. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo digariskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Dadah semua. Sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari guru. Nanti kalau tidak sempat kerjain gimana? Sebentar saja, tidak sampai sore. Tidak kan, aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu, mau sampai besok juga. Susah sekali. Coba aku lihat tentang yang diberikan guru dulu. Harus semangat ya mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan guru. Untung tadi aku meriksanya dulu. Sore akhirnya selesai juga. Mudahan mulai bagus. Wah, masih sore, masih bisa istirahat. Untuk tidak main. Kalau tidak bisa, aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, kasih main dan susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya? Ya ampun, sudah pukul-pukul lagi. Sudah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, kayaknya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku masih catatan dari guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan berat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat. Kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mau PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik kerjakan dulu baru bermain.
Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya, jangan karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Betul kamu ingin kerja? Iya. Nah, dari video yang tadi, kira-kira budaya apa yang bisa kamu terapkan atau kamu ambil dari dilihat sisinya? Ada dua anak yang perempuan itu dia mau pulang sekolah langsung ngerjain PR, tapi yang satu lagi yang laki-laki maunya main. Kira-kira menurut pendapat kamu harus nggak sih kita menghargai waktu? Harus. Kenapa sih harus? Bapak mau tahu dong, satu aja alasannya. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing. Karena apa? Waktu itu adalah emas. Waktu itu adalah uang. Nggak apa-apa, bagus. Jadi waktu itu adalah uang. Bagaimanapun kamu menghargai waktu, waktu juga akan menghargai kamu. Contohnya, ya tadi di anak laki-laki tadi, di video cuplikan tadi, jika kita memperdayakan budaya positif untuk nilai menghargai waktu, ya kita tahu kondisi-kondisi kita. Misalnya contohnya kita bisa membagi waktu, kapan saatnya kita main, kapan saatnya kita belajar. Bapak katakan sebelumnya, kamu di sini niatnya belajar atau bermain? Belajar. Ya mungkin Bapak tanda kutip Sabtu Minggu boleh nggak bermain? Boleh, silakan. Tapi yaitu waktu adalah uang, kamu harus menghargai waktu tersebut sebelum kamu menyesal. Contoh, Raffi umur kamu berapa? 15. 15. Iya. Nah, di dalam 15 tahun, dia umur kamu 15 ini, kira-kira 10 tahun yang mendatang, kamu umur 15 lagi apa enggak? Enggak. Enggak? Bakal naik. Bakal naik. Kira-kira, apakah kamu akan terus menjadi pelajar di SMK 41? 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Apakah kamu jadi polisi sama kayak bapak kamu? Beda. Beda. Maunya jadi apa 10 tahun mendatang? Pengusaha. Oke, tepuk tangan dulu untuk Raffi. Ya, kurang lebih itu ya. Jika kamu menghargai waktu, waktu adalah emas. Waktu bisa menghargai kamu dan waktu tidak dapat bisa diulang, kecuali kamu punya apa tuh di Doctor Strange. Pernah nonton Doctor Strange? Ya, yang itu waktu tuh, waktu bisa diulang kembali. Oke, dilanjut untuk video selanjutnya untuk bisa dilihat segitiga restitusi. Nggak sadar kok ini tidak sampai sore. Asa tidak mau mengerjakan, tapi nanti dia nangis. Ayah, Apakah mendidik membantu menyelesaikan masalah? dia tidak mengambil tugasnya. Nah, ini. Nah, jangan karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Nah, ini video selanjutnya Betul kamu tentang segitiga restitusi. Iya bu, dia mengambil tugas saya. Apakah mendidik membantu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil tugas saya lagi. Oh, ternyata kalau Aryo didik Marcel, dia tidak jadi mengambil bekal Aryo ya? Tapi Marcel jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Marcel tahu kalau Aryo tidak suka bekal yang diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Marcel, enggak kamu mengambil bekal Aryo? Betul. Itu ya, kamu punya alasan.
Kenapa kamu melakukan hal itu? Adeo mintanya lucu kalau saya memulainya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki dan macam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Dia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Oke, dari video tersebut tentang apa sih maksudnya bisa digigit begitu? Ada yang tahu? Merasa terganggu, terus karena nggak bawa bekal juga. Di sini ada yang suka gigit-gigit? Oh, suka gigit-gigit ya? Jangan dek, jangan ya dek. Iya, jadi semacam itu bisa dikondisikan. Kembali lagi pokok masalahnya, jika misalnya ada anak, ya contohnya tadi yang bapak absen, lapar, yang belum sarapan bisa berbagi ya, berbagi, tapi tidak perlu melakukan tindakan yang tidak terpuji ya. Contohnya seperti tadi menggigit. Semua kan pasti ada solusinya. Bapak juga, namanya manusia, Bapak juga lapar juga gitu. Tapi Bapak nggak gigit, ya nggak? Ya begitu. Nah ya, dilanjut untuk video tadi sekitar diskusi. Sekarang kita lanjut ke materinya. Apa sih itu komputer? Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran. Beberapa perangkat digital yang dapat dikatakan sebagai komputer antara lain PC, laptop, tablet, dan smartphone. Perangkat-perangkat tersebut memiliki kemampuan melakukan pemrosesan data independen seperti menyimpan dokumen, memutar video, dan melakukan penghitungan sesuai dengan perintah user. Konsep kerja perangkat ini disebut dengan standalone atau berdiri sendiri. Di sini punya PC di rumah? Punya laptop? Tablet? Nggak ada. Handphone? Ada. Oke, berarti cara nggak langsung udah megang komputer semua ya. Ya, ini adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara perangkat komputer sehingga kemungkinan mereka untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Dalam jaringan komputer, perangkat yang terhubung bisa berupa PC, laptop, tablet, smartphone, printer, server, dan masih banyak lagi. Ini pengertiannya. Dan ini adalah prinsip dan kerja manfaat jaringan komputer. Prinsip jaringan komputer dapat dikatakan sebagai proses pengiriman data dari pengirim sender ke penerima receiver melalui media komunikasi tertentu. Contohnya dari sender, pokok, protokol, bahan ke penerima, media transmisi. Dan ini transmisi data jaringan, contohnya seperti ini. Nah, komunikasi data adalah proses penukaran. Wah, Di video kali ini, udah jalan duluan. Baik akan membahas tentang perbedaan Sebentar. Oke, Bapak lanjut. Komunikasi adalah data proses pertukaran data antara pengirim dengan penerima. Atau sebaliknya, dua jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital adalah suatu gelombang yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. Ada dua jenis pulsa tegangan, yaitu kosong dan untuk tegangan rendah, dan satu untuk tegangan tinggi. Jadi ada nilainya untuk desimalnya 0 dan 1, untuk tegangan tingginya 1. Jenis sinyal ini rentan terhadap gangguan data atau loss jika ditransmisikan yang pada area yang luas. Dan sinyal analog, data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang
sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. Adapun frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog. Berikut adalah video pengertian tentang sinyal analog dan sinyal digital. Halo teman-teman, di video kali ini Playtech akan membahas tentang perbedaan sistem analog dengan sistem digital. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu tentang apa itu sinyal. Sinyal memiliki fungsi untuk menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual. Dalam bidang elektronika, sinyal biasanya melibatkan waktu, tegangan, arus, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog atau continuous signal dan sinyal digital atau discrete signal. Pada grafiknya, sinyal melibatkan dua bagian variabel. Bagian horizontal disebut independent variable dan bagian vertikal disebut dependent variable. Independent variable adalah besaran yang perubahannya tidak tergantung dengan besaran lainnya. Sedangkan dependent variable adalah besaran yang berubah tergantung dengan besaran independent variable. Dalam elektronika, independent variable yang digunakan biasanya adalah waktu. Waktu termasuk independent variable karena waktu terus berubah secara konstan tanpa dipengaruhi oleh besaran fisik apapun. Sedangkan dependent variable bisa bermacam-macam tergantung dari nilai apa yang ingin kita amati. Sinyal analog bersifat kontinu. Artinya, setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya, jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskret. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya. Setelah mengetahui perbedaan sinyal analog dan digital, sekarang kita sistem analog dan sistem digital. Dalam hidup kita, setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lain. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak semata-mata hanya 1 dan 0. Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Biasanya proses ini memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya dalam kamera analog. Untuk mendapatkan sebuah gambar, kamera analog merekam gambar dari kertas film khusus. Dan kertas film ini diproses dengan cairan kimia untuk mendapatkan sebuah foto. Mulai dari prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas film yang cukup mahal, dan media penyimpanan yang terbatas, sistem ini akhirnya sudah ditinggalkan. Sedangkan dalam sistem digital, besaran fisik di sekitar kita yang bersifat analog diubah dalam bentuk informasi digital. Kemudian informasi digital ini diubah kembali dalam bentuk analog. Contohnya dalam kamera digital, gambar yang melalui lensa ditangkap oleh sensor. Kemudian, sensor akan berubah gambar yang masuk ke bentuk informasi digital yang berisi data-data warna dari gambar kita, dan akan ditampilkan kembali dalam bentuk piksel-piksel warna yang tersusun membentuk suatu gambar. Sistem digital memiliki kecepatan dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sistem analog. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Fleksibilitasnya untuk menyimpan data juga sangat mudah. Kalau dalam kamera analog kita menggunakan album untuk menyimpan film-film, dalam kamera digital kita hanya perlu menggunakan drive yang bisa menyimpan ratusan sampai ribuan gambar di dalamnya.
Dalam segala hal, memang sistem digital lebih unggul daripada sistem analog. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sistem analog begitu saja, sebab setiap besaran fisik yang ada di alam bersifat analog. Dan dalam perangkat-perangkat elektronika, kedua sistem itu sebenarnya saling bekerja sama. Dalam sistem digital, diperlukan konverter untuk mengubah besaran fisika yang ada di alam ke dalam bentuk digital atau ADC. Biasanya, ADC dilakukan oleh sensor. Sensor akan menangkap besaran fisika yang ada di sekitar dan akan dirubahnya ke dalam bentuk data digital untuk dilakukan proses pengolahan data. Contohnya adalah sensor cahaya. Misal, kita anggap cahaya yang ditangkap memiliki rasio 0 sampai 5. 0 artinya gelap dan 5 adalah sangat terang. Jika sensor yang kita gunakan adalah 8 bit, yang artinya memiliki 8 digit nilai digital dengan maksimum 255, maka sensor akan menerjemahkan cahaya gelap adalah 0 dan akan menerjemahkan cahaya yang sangat terang menjadi 255. Data bit inilah yang akan diproses untuk pengolahan data selanjutnya oleh prosesor. Dengan adanya sistem digital, proses pengolahan data dan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tepat. Hampir setiap alat elektronika saat ini menggunakan sistem digital. Jadi jangan lupa untuk tetap belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari Playtech. Sampai jumpa. Ya, tadi ada perbedaan antara analog dan digital. Di sini ada yang punya kamera? Enggak ada. Ada pelajaran fotografi? Dari Pak Yusuf ada? Udah mulai praktek kamera? Belum. Nanti di pelajaran Pak Yusuf mungkin kamu bisa membedakan antara tipenya analog dan digital. Itu di penguatan sinyalnya untuk jaringan komputer ini. Dan ini adalah manfaat jaringan komputer, yaitu berbagai pakai informasi dan sumber daya, dan juga memungkinkan pertukaran data dan informasi antar pengguna seperti chat atau email. Data lebih terintegrasi sehingga dapat diakses dari lokasi yang berbeda-beda, membagi dan mendistribusikan pekerjaan pada komputer lain, sehingga jika terjadi masalah pada salah satu komputer, pekerjaan masih bisa diakses melalui komputer lainnya, dan data informasi dapat diatur dan diolah sesuai kebutuhan. Juga meningkatkan dan memperbaiki sistem keamanan data dengan cara membatasi user yang dapat mengakses data. Nah, ini jenis atau macam-macam jaringan komputer. Ini harusnya jadi 3 ya, Bapak typo nulisnya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ada yang tahu tentang ketiga jaringan ini? Mungkin? Nggak ada? Ya udah, Bapak kasih tahu kalau nggak ada. Nah, ini adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal merupakan sekumpulan piranti jaringan yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi dengan jangkauan 100 atau 2 km. 100 meter atau 2 km. LAN memiliki kemampuan transfer data antara 1 hingga 100 Mbps. Jaringan ini biasa diimplementasikan dalam ruangan tertutup atau daerah terbuka dengan jarak tertentu seperti kantor, gedung, lab, dan juga sekolah. Ini konsep LAN-nya ya, kelihatan semuanya. Ada router, ada switch hub-nya, ini menghubungkan dengan PC, dengan apa nih? Mungkin mesin kasir, dengan laptop, dengan server gitu. Ini switch-nya. Oke, karakter LAN, kecepatan transfer data tinggi antara 100 Mbps hingga 1 Gbps. Jangkauan lebih luas dibandingkan dengan PAN. Biaya instalasi lebih murah karena diterapkan pada banyak perangkat jaringan.
Tidak membutuhkan jasa provider untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan. Ini karakternya. Dan ini adalah tadi LAN, sekarang MAN, Metropolitan Area Network. Dari katanya sendiri udah kelihatan ya, metropolitan, yang artinya apa? Metro, kota. MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. 10 atau 50 kira-kira dari sini kemana ya? Iya, ke Monas bisa. Dari sini ke Monas ya, jauh nggak? Jauh ya. Secara terstruktur, MAN terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Teknologi MAN sering digunakan untuk sambungan jarak jauh antar kantor atau organisasi yang masih dalam satu sistem manajemen dengan tujuan untuk menynkronkan sistem informasi, memudahkan pengontrolan, dan juga membuat sistem yang terpusat. Ini adalah WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh dunia. Suatu jaringan dikatakan sebagai WAN jika mempunyai panjang media transmisi lebih dari 100 km. 100 km mungkin dari ujung Pulau Jawa, Jawa Tengah ke Jawa Timur mungkin ya, antar provinsi. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Tuh. Sambungannya. Ada yang dekat Sutet sini rumahnya? Ada yang dekat Sutet nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi Bundala nanti kalau dekat Sutet. Ya, ini berdasarkan jangkauan areanya, media transmisi yang digunakan dalam jaringan dapat dilihat pada tabel ini. Jarak antar komputer, kalau misalnya antara 1 sampai 10 meter itu biasanya menggunakan LAN. Terus media transmisinya kabel UTP atau wireless LAN tuh. Kalau untuk 100 meter sampai 1 km masih LAN. Nah, kalau misalnya untuk 1 sampai 100 km per kota atau kabupaten provinsi, ini memakai kabel fiber optik atau kabel gelombang radio. Ada yang pernah lihat kabel MAN kayak gimana fiber optik? Mau lihat? Mau, nanti kalau di jalanan itu ada semacam orang gali lubang. Kamu jangan masuk, kamu liatin kabelnya tuh yang gede-gede. Benar ya, secara nggak langsung ya. Yang jalanan macet tengah jalan tuh, itu namanya lagi gali LAN, gali listrik PLN. Yaitu kabelnya pasti salah satu ada LAN-nya juga, karena dia kabel penghubung. Dan yang terakhir ada WAN, jangkauannya 100 km sampai 10.000 km ya, sampai 1 Indonesia mungkin bisa nih. Pakainya kabel optik atau satelit. WAN dan juga internet satelit. Ada yang tahu satelit? Pemancar? Tahu ya? Yang tentang Sutet ya. Sutet, pernah lihat Sutet? Ya, semacam kayak gitu. Nah, ini jangkauannya PAN, LAN, MAN, WAN. PAN mah cuman daerah kantor kecil. Tapi yang kita biasa kunjungi itu LAN, MAN, dan WAN. Nah, berarti sekolahan pakainya kira-kira pakai LAN. Kira-kira kalau pakai WAN bisa nggak? Menurut kamu, bisa nggak? Bisa, tapi ketiban kabel, kan kabelnya gede-gede, ya kan? Oke, Bapak lanjut. Nah, ini klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Jika dilihat dari kecepatan jaringan komputer dapat dibagi menjadi 4, yaitu low speed network, medium speed, high speed, super high speed. Ada 4 jaringan kecepatan, oke. Ini dari low speed, kecepatan transfer kurang lebih dari 1 Mbps, biasa diterapkan pada rumah atau sarana percobaan laboratorium.
medium speed kurang dari 1 Mbps dan bisa diterapkan di rumah atau laboratorium, kecepatan dan high speed, kecepatan transfer antar perangkat mulai dari 20 sampai 100 Mbps sebagai pendukung jaringan yang tersedia di pasaran hingga mendukung kecepatan ini. Dan yang terakhir super high speed network, kecepatan transfer bisa mencapai 1 Gbps. Contohnya perangkat dengan teknologi giga internet. Nah, kira-kira ada yang masang WiFi di rumah di sini? Nah, kamu kategori yang mana nih? Apa? High speed. Oh, rata-rata. Biasanya Bapak lihat sih 50 ya. 50 sampai 100. Berarti jatuhnya di high speed. Oke? Kalau yang ini kayaknya dari itu tuh penemu apa dah X. Yang baru lagi nih untuk yang 5G nih. Sampai 1 GB. Oke, dilanjut. Nah, ini adalah macam-macam perangkat jaringan. Ada router, ada switch, ada hub. Apa sih itu router? Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet dari sumber ke tujuannya. Proses pengiriman paket data tersebut disebut dengan routing. Jadi ini nih, pernah lihat ini di rumah? Di lab ada ya, sering ya. Oke, switch. Switch merupakan dua perangkat yang berbeda. Switch versi yang lebih canggih dan efisien dari hub dalam jaringan komputer, berbeda dengan hub yang hanya meneruskan data ke semua perangkat terhubung. Switch menggunakan metode paket switching untuk mengirim data ke tempat tujuan yang tepat. Switch akan aktif mempelajari dan mencatat semua koneksi perangkat stop port yang terhubung dalam jaringan. Hal ini memastikan bahwa setiap perangkat memiliki alamat atau IP address yang jelas. Ketika sebuah port menerima paket data, switch akan membaca alamat tujuan dari paket tersebut dan mengirimkan langsung ke perangkat menjadi tujuan dalam jaringan tanpa perlu mengirim ke semua perangkat seperti yang dilakukan oleh hub. Dengan demikian, switch meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Nah, ini hub, kurang lebihnya perangkat jaringan yang umum digunakan sebagai titik koneksi untuk sebuah perangkat dalam jaringan LAN. Singkatnya, hub bertindak sebagai pusat distribusi data di dalam jaringan. Nah, fungsinya di sini ada hub dan switch. Hub menambah atau mengurangi workstation dalam jaringan, berperan sebagai repeater atau memperluas jarak jaringan, dan juga bisa untuk transfer paket data di antara perangkat yang terhubung. Dan fungsi switch adalah berperan sebagai penguatan sinyal, menerima informasi, dan juga mengirimkan informasi data yang diterima sesuai dengan tujuannya. Jadi kurang lebih sih sama aja, tapi lebih bagus sih memakainya switch daripada hub. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi jaringan dasar? Tidak yang tanya, sudah cukup jelas semuanya? Jelas. Oke, jika sudah cukup jelas, Bapak minta tolong buatin kelompok ya. Buatin kelompok dan kamu akan presentasi. Buat kelompoknya. Dan ini materi tujuan diskusinya. Nanti Bapak kirim soalnya ya ke Yuli Mar. Tugas diskusi yaitu berkelompok beri jawaban pada pertanyaan berikut tentang jaringan dasar, tentang peranan jaringan dalam dunia pendidikan, ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, serta kesehatan, dan juga dampaknya kira-kira apa kalau kamu belajar jaringan dasar.
Dan juga ini tokoh-tokoh penemu jaringan kira-kira siapa aja nih. Di tahun-tahunnya bisa lihat tahunnya, penemuannya, dan juga peluang kerja dalam ilmu komputer itu apa saja. Oke, bisa dibuat ya kelompoknya ya. Langsung ya ketua kelas ya. Nah, ini langkah kerjanya. Bersama kelompok masing-masing buat PPT atau infografis, mencari jaringan lokal, jaringan internet, atau mengkonfigurasi perangkat jaringan dan topologi jaringan serta pengoperasian perangkat jaringan. Amati materi dengan seksama. Diskusikan dengan kelompokmu hal apa saja yang dapat dan patut untuk diskusikan. Selanjutnya dengan bekerja sama antara anggota kelompok, berikan jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan yang di depan tadi. Hasil jawaban dikumpulkan pada guru dan dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok sesuai petunjuk guru. Oke ya, bisa duduk masing-masing kelompoknya ya. Mungkin kelompok 1 bisa di mana? Sini ya. Ya sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 situ ya. Belakang ya, oke? Saya berkelompok ya, oke? Waktunya kurang lebih 10 menit ya. 10 menit. Oke, 10 menit. Waktunya 10 menit. Bikin PPT 1, 2, 3, 4, 5 belakang. Lalu apa lu? Ya. Ayo guys, waktu adalah uang. Yang penting kamu sekelompok, yang penting sekelompok. Ini kelompoknya. Ya bisa langsung diskusi ya anak-anak ya. 10 menit dari sekarang. Bapak hitung pakai stopwatch.
Kelompok 1 mana? Kelompok 1 tunjuk tangan. Oke, udah ya. Kelompok 2. Oke, udah. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Sip, kelompok 5. Oke, udah semua ya. Ya, silakan. Waktunya tinggal berapa nih? Tinggal 8 menit lagi.
Sampai jam kurang lebih 10.20. Ya, dengan padat juga saja. Ya, ada yang sudah selesai? Gimana? Udah kelompok 1 gimana? Boleh kirim filenya ke saya biar saya tampilin aja langsung. Oke? Apa kamu mau langsung? Sini. Kamu di sini. Kelompok 1 silakan nih. Ngomong? Kamu yang mau ngomong? Ya semuanya, ini ganti-gantian ya, pokoknya ya, yang mau ngomong ya. Sini ya, pakai ini ya. Bisa nggak? Ya, apa-apa. Saya di sini kan? Iya, apa-apa. Maksudnya yang mau ngomong. Aja Pak. Ya langsung aja, langsung jelasin kelompok 1.
karena waktu kita terbatas. Ya mungkin Bapak saya ngomong satu aja, besok kan masih ada pelajaran Bapak kan? Ya, lanjut besok aja presentasinya gitu. Ya. Jadi aku dari kelompoknya Ratu dulu nih tentang jaringan lokal ya Ratu. Yang pembukaan siapa dulu? Hah? Mila apa Ratu? Mila ya. Ya silakan. Teman-teman semuanya tolong diperhatiin ya, teman-teman kamu mau maju nih. Tolong ya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fiatul Aulia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai jaringan lokal. Pertama-tama perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya Nurul Fiatul Aulia. Saya Alivia Marwah. Saya Muhammad Radial Gazawan. Saya Satria Mubarak. Saya Akbaradin Fahnur. Baik, langsung ke materinya. Yang pertama adalah pengertian jaringan lokal. Pengertian jaringan lokal. Jaringan area lokal atau jejaring area setempat atau bahasa Inggris yaitu local area network atau LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Ethernet dan Wi-Fi adalah dua teknologi paling umum yang digunakan untuk jaringan area lokal. Selanjutnya ada karakteristik jaringan lokal. Ruang lingkup geografis. LAN berada dalam area yang kecil seperti kantor, kampus, sekolah, dan rumah. Kecepatan perpindahan data. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang sangat tinggi karena lingkupnya yang sempit. Jalur telekomunikasi. LAN dapat berfungsi tanpa memerlukan jalur telekomunikasi dan akses internet. Selanjutnya, penggunaan. LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi seperti oleh perusahaan atau institusi yang membutuhkan akses ke data dan informasi secara cepat dan mudah. Selanjutnya ada administrasi. Administrasi jaringan LAN dilakukan lewat administrasi lokal. Baik, yang selanjutnya adalah komponen jaringan lokal. Yang pertama ada hardware untuk jaringan. Yang pertama ada komputer client, komputer server, network interface card atau NIC, wireless card, Bluetooth card, router, modem atau ONU, access point atau repeater, switch, dan bridge. Yang kedua ada kabel jaringan, yaitu kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Yang selanjutnya ada fungsi. Fungsi pertama yaitu menghubungkan dua komputer atau bahkan lebih. Jaringan LAN dimanfaatkan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media perantara. Dua komputer bisa dihubungkan langsung dengan menggunakan kabel UTP yang tersambung pada kedua komputer. Fungsi kedua untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita bisa dengan mudah melakukan pemindahan data melalui mode sharing pada komputer milik kita. Fungsi yang ketiga yaitu sharing printer. Jaringan LAN yang kita gunakan juga bisa memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat pengeluaran biaya penggunaannya. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja jaringan lokal. Cara kerja jaringan lokal ini melibatkan penggunaan perangkat jaringan seperti switch dan router untuk menghubungkan perangkat klien dalam jaringan. Ketika perangkat klien terhubung ke switch melalui kabel jaringan, switch mengatur pengiriman data antara perangkat. Lalu LAN dapat saling terhubung dengan LAN lain menggunakan router atau melalui jalur dan layanan yang disewakan atau melalui internet menggunakan teknologi VPN. Selanjutnya yaitu keuntungan. 1. Mengurangi biaya. LAN menghadirkan pengurangan yang signifikan dalam biaya perangkat keras jaringan area lokal dan pengumpulan sumber daya yang efisien. 2. Peningkatan kapasitas penyimpanan. Dengan menyatukan semua data ke dalam server penyimpanan data pusat,
Jumlah server penyimpanan yang dibutuhkan berkurang dan efisiensi operasi meningkat. Yang ketiga, fleksibilitas yang dioptimalkan. Data dapat diakses oleh perangkat apapun dari mana saja melalui koneksi internet. 4. Komunikasi yang efisien. File dan pesan dapat ditransfer secara real time dan diakses dengan mudah dari mana saja di perangkat apapun. Berikut ini ada video penjelasan singkat mengenai jaringan lokal. Baik, berikut adalah video singkat mengenai jaringan lokal. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau tanyakan tentang jaringan ya. Boleh angkat tangannya? Boleh, silakan berdiri. Dari kelompok berapa? Namanya siapa? Komputer dapat saling berkomunikasi di jaringan lokal. Jelaskan hal. Oke, baik. Apakah kedua komputer dapat saling berkomunikasi di jaringan lokal? Jelaskan alasan. Oke, izinkan saya menjawab. Jadi, untuk menentukan apakah dua komputer dapat saling berkomunikasi di jaringan lokal,
kita harus memeriksa apakah kedua komputer tersebut berada dalam jaringan yang sama. Ini ditentukan oleh alamat IP dan subnet MAC yang digunakan. Sudah cukup jelas? Ada yang ingin bertanya kembali? Oke, satu lagi ya, cukup ya berarti ya, 2 ya. Oke. Perkenalkan, saya Syifa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa cara untuk mengidentifikasi masalah jaringan dalam LAN. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Yaitu yang pertama, gunakan firewall. Kedua, aktifkan enkripsi. Ketiga, kelola hak akses. Keempat, perbarui perangkat lunak dan firewall. Kelima, gunakan antivirus dan anti malware. Dan yang terakhir, monitor jaringan secara berkala. Oke, sudah ya, bisa ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup bagus ya dari kelompok 1. Jadi karena pelajaran sih seru, cuman karena waktunya mepet ya, kamu juga belum istirahat ya. Mungkin besok bisa dilanjutkan lagi untuk kelompok 2, 3, dan 4 serta 5-nya. Jadi refleksi pembelajaran pada hari ini yaitu jaringan dasar itu membantu kinerja kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam belajar, secara nggak langsung ya kamu menggunakannya gitu. Bener nggak? Ya, di sini ada yang nggak gunain jaringan dasar? Pasti pakai data seluler kan? Data seluler. Terus apa lagi? WiFi. Ada lagi? Apa? Hotspot, ya, betul sekali. Oke, Bapak rasa cukup ya. Jadi sekarang kan jam 10.26. Besok baru kita lanjutkan. Mungkin kamu bisa istirahat sampai jam 11 kurang 10 ya. Boleh ke kantin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau istirahat. Boleh ya? Ya. Sampai jumpa. Ya.